Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara memperbaiki mesin gerinda tangan yang mati total. Di sini tertulis mereknya Rio dan tipenya ini RSG 100 strip 3. Untuk kerusakannya biasanya disebabkan dari karbon brush, kabel power, saklar, dan bisa juga dari gulungan statornya. Nanti kita lihat aja ya guys. Seperti biasa di sini akan saya tes dulu menggunakan multitester. Bisa kalian perhatikan jarum multitesternya ini dalam keadaan saklar masih off. Dan sekarang kita pindahkan. Nah ini udah on, tapi jarum multitesternya masih nggak berjalan. Ini menandakan berarti mesinnya mati. Biar kalian gak penasaran, sekarang akan saya coba langsung colok ke listrik. Nah ini udah saya colok dan masih mati juga guys. Oke, langsung aja kita buka dulu cover bodi bagian bawah. Pertama kalian cek karbon brushnya dulu nih guys. Untuk letak karbon brush Rio RSG 100 strip 3 letaknya ada di sini, sama seperti Magtech MT90, MT91A. Cara melepaskan karbon brushnya ini sangat gampang banget guys. Tinggal kalian tarik dan kesampingin berkeongnya seperti ini. Lalu kalian angkat kabel karbon brushnya. Nah untuk karbon brushnya ini masih panjang dan gak mekar. Kalau misalkan mekar bisa kalian gosok dulu menggunakan amplas. Untuk karbon brush yang sebelahnya lagi juga sama, kita cek dulu. Kalau misalkan karbon brushnya pendek sebelah, lebih baik kalian ganti aja guys. Untuk ukuran karbon brushnya sama dengan Magtech MT90, MT91A, yaitu CB459A. Lalu sekarang kita cek mesinnya. Kalian cari kabel dari gulungan stator yang disambung ke kabel power 1, dan yang satunya lagi nyambung ke saklar yang warna hitam dan biru ini, tapi biasanya beda merek, beda warna kabelnya juga guys. Lalu kalian sambungkan kedua kabel multitester dengan kedua kabel dari gulungan stator tersebut. Nah bisa kalian perhatikan jarum multitesternya ini berjalan. Itu artinya untuk mesinnya ini aman. Dari karbon brush, gulungan stator, dan armaturnya nggak ada yang bermasalah. Lalu sekarang kita cek saklarnya. Pastikan ini di posisi on. Nah ini saklar udah di posisi on, tapi jarum multitesternya bisa kalian lihat nggak berjalan. Ini menandakan berarti penyakitnya ada pada bagian saklar. Lalu sekarang kita coba cek kabel powernya. Nah untuk kabel power dua-duanya ini aman guys. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan dua-duanya hidup. Oke, sekarang kita ganti dulu saklarnya nih guys. Kalau misalkan kalian gak punya multitester untuk ngecek, atau sebelum kalian membeli saklar, bisa kalian coba dulu dengan cara menyambungkan kedua kabel yang tadi tersambung di saklar. Kalau hidup baru tinggal kalian beliin saklarnya aja guys. Di sini akan saya langsung gantiin aja saklarnya karena tadi kan penyakitnya juga udah ketahuan. Untuk cara pemasangan saklarnya sangat gampang banget guys. Tapi di sini harus kalian perhatikan posisi on dan off di bagian saklarnya. Harus kalian sejajarkan dengan posisi on off yang ada pada bagian cover bodinya supaya aman saat mau menghidupkan dan mematikan mesinnya. Di sini ada tanda 0 dan 1. Lalu kalian sejajarkan posisi on ini dengan angka 1 ini guys. Nah seperti ini berarti ya posisinya, biar nggak salah. Oke, sekarang kita pasangin dulu kabel power dan kabel gulungan statornya ke saklar. Untuk posisi penempatan kabel gulungan stator dan kabel power terserah, mau kalian taruh di baut saklar sebelah mana aja terserah kalian, itu nggak berpengaruh. Yang terpenting nggak kependekan aja kabelnya guys. Dan yang paling penting
tanda on off di saklar dengan tanda on off di cover bodinya itu harus sejajar. Kalau pemasangannya kebalik itu bahaya juga untuk kalian guys. Harus benar-benar kalian perhatikan untuk cara pemasangan on off saklar mesin gerinda guys. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk cover bodinya. Lalu saya coba tes dulu menggunakan multitester. Nah, bisa kalian lihat ini tanda yang ada di cover dengan posisi saklarnya udah bener ya. Posisi 0 ini mati, posisi 1 hidup. Nah, jadi seperti itu ya guys untuk cara pemasangan saklar mesin gerinda. Jangan sampai salah kaprah. Langsung aja saya tes. Oke guys, sekian dulu untuk tutorial kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk orang-orang pemula. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Untuk yang belum subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.